Tapi kan Bu, biasanya sih ada sih anak yang dia emang nggak mau ikutan, tapi ya dia dipaksa gitu. Iya, kalau dia nggak ikutan, dia bakal dimusuhin sama teman-temannya. Kayak dia dipaksa teman-temannya, ayo ikut. Kalau enggak nanti dimusuhin gitu Bu, dijauhin gitu Bu. Dijauhin ya. Itu balik lagi berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita di CO2 Creativity of OSIS. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih dari Polresta Bandar Lampung. Nah, sebelum itu izinkan kami berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fahri dari kelas 10 Analisis Pengujian Laboratorium 3. Dan saya Bayu Bina Saputra dari 10 Kimia Industri 3. Nah, sebelum lanjut ke pembicaraannya, boleh Ibu dari Polresta Bandar Lampung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan ke Ibu. Ibu akan memperkenalkan diri, nama Ibu Zaitunawari, Ibu dari Satbimas Polresta Bandar Lampung. Kebetulan Ibu berada di unit Tipsos. Dan juga merupakan satu kebahagiaan karena pada hari ini Ibu mendapatkan undangan secara resmi untuk ikut podcast ya. Iya, podcast di SMK SMTI yang anak-anaknya luar biasa hebat dan berprestasi. Oke, pasti teman-teman pada bingung nih ya, kenapa kok ada polisi gitu ya kan di SMK SMTI Bandar Lampung. Oke, boleh Ibu jelasin apa tujuan Ibu ke SMTI itu Bu? Pasti teman-teman pada penasaran begitu Bu. Ya. Jadi gini, ini adalah menjadi salah satu tugas pokok kami, terutama Ibu selaku karena Ibu berada di unit Tipsos, di mana Tipsos itu adalah menangani masalah ketertiban sosial dan masyarakat, ya. Jadi maksud dan tujuannya ke sekolah ini adalah memberikan pembinaan, yaitu dengan penyuluhan kepada para siswa-siswa pelajar yang ada di wilayah Bandar Lampung ini dengan harapan agar para pelajar ini tidak terjerumus atau tidak menjadi pelaku ataupun mungkin menjadi korban dari kenakalan-kenakalan yang akhir-akhir ini luar biasa maraknya ya. Mungkin adik-adik juga sudah sering dengar tuh tawuran, geng motor. Nah, harapannya itu ya salah satunya dengan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah-sekolah ini itu bisa meredam. Jadi untuk mengingatkan para teman-teman semua nih, teman-teman pelajar ini agar artinya menghindari agar tidak menjadi atau tidak melakukan dari kenakalan-kenakalan remaja itu. Nah, menurut Ibu, kenapa sih bisa remaja-remaja tuh bisa terjerumus ke kenakalan remaja? Mungkin gara-gara apa gitu Bu? Jadi gini, salah satu faktor yang sangat mendukungnya itu adalah faktor lingkungan sosial. Ya, faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial itu sangat berpengaruh, baik itu mungkin di lingkungan sekolah maupun juga di lingkungan masyarakat. Tentunya itu lingkungan sosial atau pengaruh dari teman-teman yang tidak baik. Ya, jadi lingkungan sosial yang tidak baik juga itu yang sangat faktor yang paling utama mempengaruhi. Ya, contohnya kenapa Ibu bilang seperti itu? Kita sekarang kan sosmed ini sangat sekali ya. Sosmed itu sebenarnya sangat positif kalau memang dipergunakan untuk hal yang baik. Namun saat sosmed itu dipergunakan atau mungkin disalahgunakan untuk hal yang negatif, maka itu akan cepat sekali pengaruhnya. Dan tidak seperti contoh misalnya seperti tawuran kemudian geng motor itu salah satunya itu adalah pengaruh sosmed. Karena apa? Ada beberapa akun yang dibuat oleh teman-teman ya, teman-teman kalian di luar sana itu yang memang sengaja dibuat untuk merekrut, untuk mengajak, mengundang agar ikut dalam kenakalan remaja itu seperti tawuran ataupun geng motor. Nah, berarti kembali lagi nih. Berarti kan karena mungkin dia selalu atau berada di lingkungan yang buruk, itu akhirnya akan cepat mempengaruhi, akan cepat terpengaruh. Nah, itu sebenarnya ikut-ikutan. Jadi itu balik lagi nanti ke dirinya sendiri. Bagaimana nih supaya tidak terlibat dari kenakalan-kenakalan itu. Oke, sudah kita ketahui di sini mungkin salah satunya penyebabnya itu karena sosmed mungkin ya. Bisa pengaruh sosmed yang ini ya, yang disalahgunakan untuk kegiatan yang negatif. Nah, jadi di sini nih kira-kira dampaknya untuk
warga-warga lain itu gimana sih Bu menurut Ibu dampak dari kenakalannya, mungkin dari seperti yang Ibu bilang tadi tawuran, geng motor, itu dampak untuk lingkungan masyarakat itu gimana Bu kira-kira Bu menurut Ibu? Tentunya itu sangat membuat tidak nyaman ya. Nah, sangat membuat tidak nyaman, meresahkan, dan juga akhirnya menjadi satu momok yang mengerikan, yang akhirnya orang tua tidak bisa tidur pulas karena harus merasa khawatir anaknya menjadi, apakah nanti anak saya ini menjadi pelaku, atau mungkin juga khawatir takut anak saya ini menjadi korban nih. Karena mungkin adik-adik juga sudah sering lihat di sosmed, ada beberapa korban atau mungkin pelaku pada saat melakukan aksinya luar biasa dengan membawa senjata tajam dengan gagahnya di jalan raya, sambil naik motor ugal-ugalan dengan membawa senjata-senjata tajam itu. Kemudian korbannya juga sudah kita mungkin ada juga sudah banyak yang tahu, artinya ada yang luka berat, bahkan juga ada juga yang meninggal dunia. Jadi tentunya itu menjadi satu hal yang membuat orang tua menjadi tidak nyaman, resah, dan cemas, khawatir gitu. Iya, dan itu sangat berpengaruh sekali juga untuk semua masyarakat juga. Tidak hanya orang tua saja ya, seluruh masyarakat juga akhirnya juga merasa tidak nyaman. Nah, tadi kan ada bicara tentang Ipsos, Bu. Nah, Ipsos itu apa sih, Bu? Apa itu? Ipsos, IPSOS. Tipsos. Oh, Tipsos. Oh iya. Jadi Tipsos itu adalah unit bagian ibu ya. Itu adalah ketertiban, maksudnya ketertiban sosial dan masyarakat. Ya, artinya di situ terdapat fungsi tugas ibu adalah memberikan pembinaan di situ. Maksudnya dalam unit Tipsos itu. Ya, seperti nih hari ini nih ibu memberikan penyuluhan nih kepada teman-teman nih di sini. Nah, itu juga menjadi salah satu tugas pokok dari unit Tipsos itu. Iya. Itu ya Bu ya. Iya. Masih sosial gitu ya. Bersosialisasi. Iya. Nah, ada nggak sih Bu dampak negatif dari kenakalan remaja tuh apa Bu? Kira-kira Bu? Yang pasti dengan kenakalan remaja itu akan berpengaruh sekali dengan dirinya sendiri ya. Yang pertama, dia seorang pelajar. Seorang pelajar tentunya kan sesuatu hal itu berarti kan dia melanggar aturan. Kalau dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, berarti dia sudah tidak patuh. Tentunya kan ada sanksi khusus dari sekolah. Berarti dia kan bisa dikeluarkan. Kemudian saat dia melakukan itu mungkin yang berkaitan dengan tindak pidana, dia akan diproses secara hukum. Begitu. Ya, jadi sanksinya tidak hanya dari sanksi dari sekolah saja, kemudian di luar juga dia harus siap dengan berhadapan dengan proses-proses hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi di sini teman-teman sudah tahu lah ya beberapa dampak dari kenakalan remaja. Nah, kira-kira nih Bu, cara menanggulanginya itu bagaimana Bu? Untuk tidak agar lebih banyak yang seperti ada geng motor, tawuran, entah mabuk-mabukan gitu Bu. Jadi cara untuk menanggulanginya agar tidak ada itu bagaimana Bu menurut Ibu? Salah satunya kembali lagi harus kepada diri sendiri, ya. Jadi balik lagi kepada diri sendiri, adik-adik sendiri nih. Kalian kan sudah dewasa, remaja sudah mengajak dewasa, sudah paham nih apa nih yang baik, apa yang buruk. Jadi kalau misalnya itu ada teman yang mungkin mengajak untuk melakukan suatu tindak pidana, suatu kenakalan, harus berani nolak. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari, menjauhi. Gitu, menjauhi untuk supaya tidak ikut serta di situ. Kemudian yang lebih penting lagi meningkatkan ibadah tentunya. Iya. Ya, meningkatkan ibadah, yang mungkin sholatnya mungkin sholat 5 waktu tapi yang dikerjakan cuma 3 waktu. Ayo dong, dari sekarang dia jadi sholatnya 5 waktu. Iya. Yang jarang ngaji mungkin dari sekarang dia ngaji deh walaupun cuma berapa ayat, nanti lama-lama sudah terbiasa. Akhirnya kalau sudah meningkatkan ibadah, pada saat ada ajakan akan ingat nih. Kemudian yang lebih penting lagi, hargai orang tua. Saat kalian ingat dengan orang tua, saat kalian menumbuhkan rasa sayang ke orang tua, kalian akan berpikir panjang untuk tidak melakukan kenakalan-kenakalan itu. Nah, itu sih sebagian. Tapi kan Bu, biasanya sih ada sih anak yang dia emang nggak mau ikutan, tapi dia dipaksa gitu. Iya, kalau dia nggak ikutan, dia bakal dimusuhin sama teman-temannya. Kayak dia dipaksa teman-temannya, ayo ikut. Kalau enggak nanti dimusuhin gitu Bu, dijauhin gitu Bu. Dijauhin ya. Itu balik lagi berarti kontrol dirinya yang lemah. Berarti kita sendiri nih harus melawan, harus berani tegas untuk mengatakan tidak. Kalau kitanya lemah,
Ya, orang tua itu artinya memberikan perhatian kan sebatas di rumah. Kalau sudah di sekolah kan tidak tahu nih. Sementara kalau di sekolah juga Bapak Ibu Dewan Guru hanya sebatas kalau di sekolah. Saat kalian di luar, diri kalian sendiri. Ya, teman-teman kalian di luar sana yang artinya yang harus punya keberanian nih. Kalau nggak punya keberanian, kontrol dirinya lemah, akhirnya tetap ikut. Nah, sekarang ini dong, dari kita harus berani untuk diri kita sendiri. Kalau bukan kita sendiri yang mau menjaga, tuh siapa lagi? Nah, jadi beralih lagi ke diri kita sendiri juga yang harus berani untuk tegas, untuk tidak terbawa atau melakukan kenakalan-kenakalan itu. Oke. Jadi di sini sudah pada tahu lah ya, kenapa kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri gitu, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif mungkin ya. Nah Bu, kan tadi udah bahas-bahas tentang kenakalan remaja nih. Kira-kira ada nggak sih pesan untuk menonton agar dia bisa menjauhi dari kenakalan remaja itu sendiri? Benar Bu. Banyak ikut kegiatan positif, baik itu yang ada di sekolah maupun ada di luar sekolah, dan terus berprestasi. Gitu saja. Gitu ya Bu ya? Iya. Oke guys, jadi itu saja dari kami sama Ibu Polresta Bandar Lampung tentang kenakalan remaja. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.